Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul pembahasan Al-Hakam. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama Ahmad Rofiki, yang kedua saya sendiri Muhammad Eka Nur Hakim, yang ketiga Dina Sarmila, yang keempat Nur Izzatul Lahmi, yang kelima Jaskia Afrida Nur Hakiki. Langsung saja. 1. Pengertian Al-Hakam. Menurut usul fikih, Al-Hakam maknanya dapat dilihat dari segi bahasa ialah bentuk jamak dari kata hukum yang artinya keputusan atau ketetapan. Dari segi istilah ialah apa-apa yang ditetapkan oleh semua syariat yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, orang yang dibebani syariat dari tuntunan atau pilihan atau peletakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian al-ahkam. Dalam usul fikih, hukum-hukum al-ahkam ini dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadhi. Hukum taklifi ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan. Hukum taklifi ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada wajib, yang kedua ada sunnah, yang ketiga ada haram, dan yang keempat ada makruh, dan yang terakhir ada mubah. Jadi hukum taklifi ini ada 5. Dan yang kedua ialah hukum wadhi. Hukum wadhi ini ialah khidbah syara' yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu itu adalah sebagai sebab, syarat, atau penghalang sesuatu. Nah, hukum wadhi ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga azimah, yang keempat rukhsah, yang kelima mani, yang keenam sah, dan yang terakhir fasid. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu al-hakim. Menurut para ahli usul fiqh bahwa pihak yang menetapkan bahwa hukum itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang memberitahukan hukum-hukum Allah ialah para rasulnya. Adapun yang diperselisihkan ialah perihal siapakah yang menjadi hakim terhadap perbuatan mukallaf sebelum Rasul dibangkitkan. A. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa sebelum Rasul dibangkitkan, maka akal manusia ialah yang menjadi hakim. B. Golongan Asy'ariyah berpendapat bahwa sebelum datang syariah, maka tidak diberikan sesuatu hukum. C. Golongan dari keduanya berpendapat bahwa akal mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Materi selanjutnya yaitu mahkum fih. Mahkum fih adalah perbuatan dari sebuah hukum. Mahkum alaih yakni perbuatan yang mukallaf yang terkait dengan hukum syara'. Bentuknya sesuai dengan pola-pola hukum fiqh. Mendirikan sholat, menuliskan utang piutang, melakukan pembunuhan, berwudu, dan lain-lain adalah sebagian dari contoh perbuatan subjek mukallaf. Mahkum alaih. Mahkum alaih adalah seseorang yang dibebani hukum mukallaf, yakni seseorang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berkaitan dengan perintah Allah maupun larangannya. Segala tindakan harus dipertanggungjawabkan. Apabila dia telah melakukan perintah, maka mendapat pahala dan kewajibannya terpenuhi. Sedangkan apabila ia melakukan larangan, maka ia mendapat dosa dan kewajibannya belum terpenuhi. Dasar pembebanan hukum taklif bagi subjek hukum pada prinsipnya adalah akal dan pengetahuan. Orang yang tidak berakal seperti orang gila dan anak kecil tidak dapat dibebani hukum karena dianggap tidak dapat memahami hukum syara'. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan tadi.
Menurut bahasa, al-ahkam sendiri adalah bentuk jamak dari kata hukum yang berarti keputusan atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah, al-ahkam sendiri mempunyai arti yaitu sesuatu yang telah ditetapkan oleh seruan syariat yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf atau orang yang telah dibebani syariat dari tuntutan atau pilihan ataupun peletakan. Dalam usul fiqh, hukum-hukum syariat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum taklifi dan yang kedua ada hukum wad'i. Adapun pengertian dari al-hakim, al-hakim sendiri memiliki arti yaitu pihak yang menjatuhkan hukum atau ketetapan. Dalam hukum Islam ada yang namanya mahkum alaih, yang artinya seseorang yang dibebani hukum atau mukallaf, yakni seseorang yang telah dianggap mampu bertindak hukum. Yang kedua ada mahkum fih, yang artinya perbuatan dari subjek hukum, yakni perbuatan orang atau mukallaf yang terkait dengan hukum syara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.